Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat zuhur berjemaah yang hadir pada siang hari ini. Dan pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan, baik kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yakni sholat zuhur berjemaah yang nantinya akan kita lanjuti dengan tausiah yang seperti biasanya kita laksanakan. Dan tak lupa salawat bin salam marilah kita ajukan kepada junjungan alam yakni besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah berjasa kepada kita sehingga kita dapat dikeluarkan dari alam yang jahiliyah, alam kebodohan, sehingga kita dibawa ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan yang kita rasakan saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat zuhur yang berbahagia, saya tidak akan memanjangkan mukadimah. Seperti biasanya kita akan mengadakan tausiah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak Hermanto, Ketua Pengadilan Agama Pangkalerji. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqbalu taubata an ibadi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa yastajibul ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ba'du. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, so'imin dan so'imat, serta mudah-mudahan host kita ini tidak menjadi orang so'imut. Nah, itu ya. Kelihatan betul kalau host ini memang sudah profesional, cocok jadi ketua RW. Tidak pucat dia di sini. Hari ini kita sampai kepada puasa yang ke-19, sudah di hampir penghujung kita puasa. Rutinitas kita di setiap zuhur, sholat berjamaah dan tausiah atau kultum kuliah 7 menit, mudah-mudahan saya bisa sampai di 7 menit. Kalau seandainya lebih, saya mohon maaf. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang, saya akan memulai pertemuan kita hari ini dengan ada cerita. Kita cerita dulu lah ya, kita santai. Di zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah 2 orang. Orang ini dikenal di kampung tersebut tukang hasut dan tukang satunya lagi pelit. 2 orang ini mendengar kabar bahwa ada suatu negeri di mana di situ ada yang mempunyai 2 hari. 2 hari itu adalah 2 hari, 1 hari pertama adalah 1 hari keberuntungan, 1 hari kedua adalah hari yang tidak beruntung. Kalau dia masuk ke satu negeri tersebut pada pas harinya hari beruntung, maka siapapun yang datang ke situ akan dijamu oleh seluruh warganya dan dikasih hadiah. Tetapi sebaliknya, jika masuk ke kampung tersebut dalam hari tidak beruntung, bisa saja dibunuh masuk ke kampung negeri tersebut. Singkat cerita, berjalanlah si hasut ini pergi duluan. Ketika pergi duluan, si hasut ini ternyata di tengah perjalanan bertemulah dengan si pelit, bakhil, medit. Ditanya tukang si pelit ini, mau kemana si hasut? Jawab si hasut, saya akan pergi ke negeri. Sesuai dengan saya jelaskan tadi, akhirnya si pelit berpikir, wah kalau saya ikut, nah gini ya, sifat orang pelit itu seperti itu. Sifat orang pelit itu selalu tamak dia. Kalau saya ikut berarti saya bisa mendapatkan hadiah yang banyak. Seperti itu.
Singkat cerita, akhirnya si hasud pergi duluan, si pelit ini membuntuti dari belakang. Selama di dalam perjalanan tersebut, antara hasud dan si pelit mulai sama-sama berpikir. Si hasud bagaimana caranya si pelit tidak mendapatkan harta, si pelit berpikir bagaimana caranya dia mendapatkan harta yang banyak daripada si hasud. Datanglah dia ke negeri tersebut. Akhirnya apa yang terjadi di sana, ternyata dia masuk pas hari beruntung. Dua orang ini dijamu di situ, dijamu, dikasih makanan, dikasih hadiah. Dan setelah makan dan dikasih hadiah, maka datanglah utusan raja bahwa dua orang ini disuruh menghadap raja, raja akan memberikan hadiah. Sesampai di depan raja, raja bertanya, siapapun di antara kalian berdua yang meminta kepadaku apapun, maka saya akan kalikan 2. Jadi kalau dia minta 1 juta, berarti kalau saya hasud minta 1 juta, si pelit dapat 2 juta. Karena otaknya sudah berpikir antara hasud dan pelit ini sama-sama tidak benar, maka si hasud berpikir, wah kalau saya minta 1 berarti dikasih 2, rugilah saya. Begitu juga si pelit berpikir, kalau saya minta 1, si hasud dapat 2. Akhirnya si pelit berpikir, nggak usah saya lah yang duluan. Akhirnya si hasudlah mengutarakan permintaannya kepada si raja. Tetapi memang karena udah dasar otaknya hasud, berpikirnya tentu bagaimana enak saja dia dapat 2, saya dapat 1, kan seperti itu. Maka dia berpikir apa? Raja, saya minta bahwa congkel mata saya 1. Raja terkejut. Loh, kenapa kalian tidak meminta harta, minta emas, minta uang ke saya? Kenapa harus minta dicongkel matanya? Ya biar si pelit kalau saya dicongkel mata 1, maka si pelit juga dicongkel 2-duanya. Dari cerita ini kita berpikir bahwa orang hasud itu bahaya. Ya, nanti cerita ini saya tidak bisa memverifikasi kebenarannya atau tidak, tetapi kita ambil hikmah di balik cerita. Baik. Salah satu penyakit kronis dalam diri kita adalah bukan jantung koroner, bukan diabetes mellitus, bukan juga penyakit yang berbahaya lainnya, tetapi ada di dalam diri kita penyakit yang sangat berbahaya dan melebihi dari penyakit kronis ini. Kita semuanya hafal, di dalam Al-Quran disebutkan wa min syarri hasidin idza hasad. Sejarah telah mencatat banyak hal bagaimana dahsyatnya di balik si hasud, tukang hasad, ya, di zaman Rasulullah seperti itu juga. Maka hasad atau hasud inilah penyakit hati yang paling kronis. Imam Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa definisi hasud itu adalah karohatun nikmah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang mendapatkan kenikmatan. Bahasa kita di istilah disebut SMS. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ya, ini terjadi. Kalau baru sebatas SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah, ini belum dahsyat, belum jahat betul lah. Maka levelnya dinaikkan biar si hasud ini lengkap, paket komplit. Bagaimana? Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan oleh Imam Ghazali bahwa wahubbuz zawal. Tadi kalau hanya sekedar hasud itu 50% jahatnya. Maka ditingkatkan biar menjadi paket komplit dia, si hasud paket komplit. Itu disebutkan oleh Imam Ghazali wahubbuz zawal. Bagaimana nikmat yang dia tidak senang tadi dengan orang tersebut bisa dia hilangkan nikmat itu dari orang itu. Ini baru paket lengkap. Ya. Bagaimana lantas dahsyatnya ini bagaimana? Di akhirat nanti. Kita semua kenal hadis Rasulullah SAW disebutkan bahwa Buya Muslim mungkin hafal, iyyakum wal hasada. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatawa. Bahwa sifat hasud, dengki, iri hati ini adalah penyakit paling kronis, maka Rasulullah mewanti-wanti, jauhi sifat hasud, jauhi sifat iri, jauhi sifat dengki tersebut. Kenapa? Ya'kulul hasanat. Dia akan menghabiskan seluruh amal kebaikan kita di dunia. Percuma kita sholat bagus,
sedekah kita bagus, Senin Kamis kita puasa, kita punya harta banyak kita sedekahkan, bantu fakir miskin, yatim segala macamnya. Tetapi dalam diri kita ada rasa hasud, dengki terhadap orang lain, maka yakulul hasanat. Semuanya akan hilang. Bahkan orang sudah jelas-jelas masuk dalam surga, ternyata dia ada dosa dengan orang lain karena sebab hasutnya, bisa saja dari surga tersebut dia keluarkan oleh Allah dari surganya. Ini paling bahaya. Jadi penyakit hati, hasut, iri, dengki ini sangat berbahaya. Efeknya pun di dunia juga berbahaya. Maka Rasulullah menyatakan iyyakum wal hasada. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun naral hatab. Kenapa sih sebenarnya kalau kita lihat kama takulun naral hatab, Rasulullah mengumpamakan bahwa seperti api memakan kayu bakar. Padahal di Mesir sana, di Arab Saudi sana, ya, di tanah Arab di sana, orang kan sulit cari kayu api. Tetapi kayu api yang begitu sulit bisa habis dimakan oleh api karena perbuatan kita hasud, dengki. Bisa dibayangkan kalau dua sifat bersatu. Sudahlah dia hasud, sudahlah dia pelit. Ini baru paket lengkap. Ya. Sangat paket lengkap sekali. Lantas, bagaimana refleksi kita di dalam pekerjaan kita? Saya sering bilang bahwa kita ini adalah keluarga besar. Maka kalau tugas kita menghasut sana sini, sudut sini segala macamnya, maka amal ibadah pekerjaan kita di kantor pun akan hilang. Oke? Semuanya akan habis berantakan setelah kita semuanya. Padahal kita sudah dunia udah bagus, sholat kita udah bagus, puasa kita udah bagus, tetapi hati kita yang tidak tertata itu akan menghilangkan semuanya. Kalau dengan bahasa Al-Quran, bahasa agama disebut dengan husnuzon, jangan suuzon. Kalau bahasa saya, bahasa orang Palembang apa? Busuk hati. Ya, sama lah bahasa sini ya. Bahasa Pekanbaru kayak gitu juga. Kalau kita bahasanya agak sopan-sopan, bahasanya husnuzon. Kalau bahasa orang dokter segala macam, Pak, kalau sakit kayak gini, kanker lah segala macam, jantung, diabetes segala macam itu akibat dari pikiran. Maka berpikir positif. Itu kalau orang psikolog, orang dokter. Bahasanya agak-agak bagus ya kan. Kalau bahasa saya busuk hati. Nah, itu ya. Kalau manusia udah busuk hati, ya udahlah. Karena di akhirat nanti yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana di hari akhirat nanti tidak ada harganya harta, tidak juga manfaat anak. Siapa yang bermanfaat saat itu kata Allah? Yang datang kepada Allah biqalbin salim. Hati yang bersih. Hati yang busuk ini tadi kalau masuk surga bisa saja diangkat dari surga, dicemplungkan ke kamar sebelah. Gara-gara hasud. Maka lantas kalau kita orang muslim bagaimana cara mengobatinya? Harus medical check up. Medical check up itu bagaimana? Bahwa hasud itu bukan akhlak. Bukan orang hasud itu akhlaknya buruk. Tidak. Hasud itu ada hubungannya dengan akidah. Karena gini, kita ketika Allah memberikan satu nikmat kepada tetangga kita, kepada teman kita, kita yang sakit hati. Padahal rezeki itu sudah tidak tertukar. Betapapun kita kejar rezeki tersebut, kalau bukan rezeki kita, tidak akan kita dapati. Tetapi betapapun rezeki kita, orang lain mau mendapat, mau ngambilnya, berbagai cara, tidak akan dapat juga. Maka istilah kita dengar ada istilah bahwa rezeki itu tidak tertukar. Coba bayangkan kalau kita ke pasar kayak gitu, sebelahnya tukang jual baju semua. Tapi rezeki Allah tidak akan tertukar. Jadi kalau mau nguji rezeki, jadilah pedagang. Coba diuji semuanya. Itulah rezeki Allah. Maka nggak perlu kita sibuk-sibuk ngurusin rezeki orang. Sibuk-sibuk ngurusi pendapatan orang lain. Bu Maya beli mobil baru, sakit hati, ya Allah, segala macam kayak itu. Misal ya. Tolong jangan dekat bagian ini. Tetapi kita mendoakan mudah-mudahan Bu Maya dengan mobil itu dia bisa menjadi manfaat buat dia, manfaat buat keluarganya, dan kita bisa menumpang. Ya kan? Kelar. Tapi kalau ya Allah dia beli mobil, kami ini tidak kebeli mobil.
mulailah menghasut, jangan-jangan korupsi dianya. Jangan-jangan ngepet Bu Maya. Misal, ya. Ya, itu ya. Jadi kalau kita, artinya hati kita ini harus di medical check up. Hati kita ini dipertanyakan gitu loh. Maka caranya kita berhusnuzon dengan itu. Apa kata malaikat kita berdoa tadi seperti kita mendoakan Bu Maya tadi? Apa kata malaikat? Alaika kamisli dzalik. Jadi doa terbaik kita untuk orang lain itu dikembalikan juga untuk kita. Yakinlah itu. Kalau kita hasut, sudahlah kita tidak dapat apa-apa, stroke udah nunggu, ya kan? Karena menurut dokter itu tadi, penyakit itu bukan karena apa-apa, karena dari pikiran kita. Sakit itu. Kenapa dapat jantung koroner segala macam? Selain dari faktor makanan, tapi lebih banyak dari faktor pikiran, otak kita. Ya, hati yang busuk tadi. Kalau saya istilah bilang, otaknya udah korengan lah dah. Kayak itu ya. Enak kan dengar ceramah kayak gini, bahasanya agak-agak bahasa mantap-mantap ya, hati busuk, otak korengan gitu ya. Nanti bikin thumbnail kayak itu. Nah inilah kita harus menintrospeksi diri kita. Jangan sampai puasa di 1444 ya, host ya. Tahun ini jangan sampai hilang gara-gara kita hasut dengki. Gara-gara kita menghasut orang lain. Apalagi dibarangnya ditambah lagi pula. Sudah hasut, udah dengki, pelit juga. Oh, paket lengkap lah sudah ini ya. Bahasa Palembang kata ambian tuh. Sudah, ya. Casingnya aja bagus, misalnya otaknya udah korengan, hati udah busuk. Apalagi di hadapan Allah. Ya. Mudah-mudahan dengan bulan puasa ini kita sama-sama memperbaiki diri. Saya akan mengutip bahasa Bu Maya bahwa mulut saya lebih dekat dengan kuping saya. Maka tentu nasihat saya hari ini adalah untuk diri saya pribadi. Kalau seandainya ada manfaat mengena di hati saudara-saudara sekalian, silakan ambil hikmahnya. Kalaupun tidak pun tidak jadi masalah. Ya, tugas saya hanya menyampaikan saja, sedangkan hidayah itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, sahabat-sahabat saya yang super. Nah, ini bahasanya Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang baik hati, kesuksesan seorang pembenci adalah ketika yang dibenci tersebut membenci balik si pembenci. Maka jadikan setiap pembenci tersebut menjadi pijakan bagi kita semua agar bisa mendirikan sebuah menara yang tinggi dan kita berdiri di atas menara tersebut dan kita melihat bahwa si pembenci kita dari ketinggian. Biarkan dia mengambil seluruh keburukan kita. Jangan kita timpakan, jangan kita pikirkan di otak kita, karena kita sendiri akan ikut di dalam model yang dia inginkan. Kita juga akan termasuk bagian daripada situ. Demikian yang saya dapat sampaikan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua yang telah memberikan nasihat kepada kita bersama, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau tadi dapat kita laksanakan, kita hayati, dan kita jalankan dalam keluarga kita, khususnya umumnya kepada keluarga besar Pengadilan Agama Pangkal Kirji. Hilangkanlah sifat-sifat yang dapat memecah belahkan persatuan kita, kekompakan kita, di antara lain sifat-sifat dengki, iri hati, busuk hati, kikir, hasud, hilangkan, sehingga kita bisa bersama-sama meraih prestasi yang kita inginkan dan menjadi keluarga yang bahagia di antara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.